Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Syafiq Ramadan. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Nah, maksud tujuan saya mengumpulkan teman-teman di sini yaitu untuk memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Nah, untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Bersedia? Ya. Nah, baik ya. Jika bersedia kita lanjut pada materinya. Nah, di sini ada tentang apa itu kebakaran. Kebakaran itu merupakan salah satu bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam. Bisa disebabkan oleh konsleting listrik atau dari percikan api. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis api yang dibedakan. Kelas A yaitu jenis api yang berasal dari kertas, kayu ataupun karet. Kelas B yaitu dari benzema, heksana atau ether dari bahan kimia. Lalu kelas C dari listrik, kelas D dari kalium, litium, dan natrium, kelas E yaitu dari minyak hewani atau minyak nabati. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang apa itu disebut manajemen bencana. Jadi manajemen bencana kebakaran itu bagaimana cara kita ketika terjadi kebakaran, bagaimana cara kita mengatasi kebakaran tersebut. Nah, di sini tujuan dari manajemen bencana itu yaitu untuk mengurangi korban jiwa, untuk mengurangi kerugian harta benda, dan untuk mengurangi kerugian kehilangan usaha dan ekonomi dan sosial. Lalu di sini kan ada jenis-jenis alat pemadam kebakaran. Nah, di sini ada terbagi dua, alat pemadam kebakaran besar atau yang disebut hydrant seperti yang di sebelah sana. Lalu ada yang mobil pemadam kebakaran. Nah, selanjutnya alat pemadam api ringan. Di sini ada APAR. Alat pemadam api ringan itu APAR disingkatnya ya. Ada yang terbuat dari air. Jadi fungsi APAR ini yaitu menyemprotkan air dengan tegangan tinggi. Nah, jadi setiap alat kebakaran itu disesuaikan. Misalkan jika kebakarannya kecil bisa menggunakan APAR, tapi jika kebakarannya besar menggunakan mobil pemadam kebakaran ataupun hidran tadi. Nah, lalu di sini ada APAR jenis yang menggunakan busa. Nah, di sini itu menggunakan bahan kimia yang berbentuk busa. Jadi ketika si APAR itu disemprotkan pada api, maka akan si busa itu akan menyelimuti api. Nah, di sini ada APAR serbuk kimia. Di sini yaitu merupakan APAR yang terbuat dari berbagai bahan kimia kering. Nah, di sini jadi si fungsi APAR ini untuk memisahkan oksigen yang terkandung dari api. Lalu yang selanjutnya APAR karbon dioksida, yaitu APAR yang menggunakan bahan bakar karbon dioksida sebagai pemadamannya dan sangat cocok untuk kebakaran bahan cair yang mudah terbakar. Nah, jadi seperti kebakaran yang disebabkan oleh minyak tanah, cocok menggunakan APAR yang berasal dari karbon dioksida. Nah, lalu di sini kita ada cara memadamkan api. Nah, yang pertama itu kita harus mengenali segitiga api. Segitiga api ini adalah yaitu oksigen, panas, dan bahan penyebab bahan bakar si api tersebut. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui ketika segitiga api tersebut, maka kita dapat memilih alat pemadam apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada posisi. Jadi ketika memadamkan api itu posisi kita membelakangi arah datangnya angin. Selanjutnya yaitu menggunakan alat pelindung diri. Jadi sebelum memadamkan api, kita harus melindungi diri kita sendiri supaya tidak terkena dampak dari kebakaran tersebut. Nah, lalu di sini menggunakan alat pemadam kebakaran yang sesuai seperti yang sudah tadi kita sebutkan. Nah, selanjutnya yaitu menginformasikan kepada masyarakat bahwa terjadi kebakaran, juga menginformasikan kepada pihak terkait seperti jika terjadi kebakaran, umumkan bahwa si warga harus menjauh dari lokasi kebakaran. Lalu kita harus menghubungi bagian pemadam kebakaran ataupun puskesmas ataupun pihak terkait yang berhubungan dengan kebakaran. Selanjutnya yaitu lakukan padamkan api mulai dari api yang kecil, jadi jangan langsung yang besar, tapi dari sumber api yang terkecil terlebih dahulu. Nah, posisinya itu membentuk sudut 30 atau 60 derajat. Jadi jangan tegak lurus seperti ini, tapi posisinya harus seperti ini. Jadi kayak gitu, membentuk sudutnya kayak gini, nah, jangan tegak lurus gini. Lalu selanjutnya yaitu menyemprotkan atau melempar cairan bubuk kimia kering ataupun karung basah. Nah, jadi kalau berbentuk APAR yang disemprotkan, kita menyemprotkannya. Kalau APAR yang dilempar,
kita melemparkannya seperti ada apar yang berbentuk bola ataupun menggunakan alat seadanya seperti karung ataupun kain yang sudah dibasahi oleh air. Nah, untuk sampai sini apakah teman-teman sudah paham? Baik, jika sudah paham, ada yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah paham dan tidak ada yang ingin bertanya, boleh saya bertanya. Bisa disebutkan apa itu alat pemadam api ringan yang dari air? Coba yang ini. Kapar air berisi air bertekanan tinggi, jenis yang paling ekonomi, cocok pada kebakaran yang disebabkan oleh kertas, kain, karet, dan plastik. Nah, baik ya, terima kasih sudah bisa menjawab. Nah, mungkin sebelum ditutup, saya di sini akan menginfokan bahwa besok akan diadakan simulasi bencana. Nah, kan kita sekarang sudah belajar bagaimana cara memadamkan api. Nah, besok kita akan belajar bagaimana cara, jadi prakteknya besok ya, untuk tempatnya yaitu di Posyandu, waktunya sekitar 30 menit. Nah, apakah teman-teman bersedia? Ya, baik, jika teman-teman bersedia, saya izin terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.